gelap gulita zaman terang benderang seperti saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing dari Saudari Amin, yaitu Ibu pembimbing dari Saudari Amin, yaitu Ibu Dr. Priyanti MSI dan Ibu Rahayu Oktaviani MSc, serta dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya hadir, Ibu Dr. Fahma Wijianti MSI dan Ibu Ardian Khairiyah MSI, serta kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar hasil Saudari Amin Indra Wahyuni. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan seminar hasil oleh Saudari Amin Indra Wahyuni dengan judul Pemancaran Biji Tumbuhan oleh Owa Jawa Chilobates mollas Audrech 1798 di Resort Cikini Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kepada Saudari Amin dipersilahkan. Baik Ibu, mohon izin apakah suara saya jelas? Jelas, Amin. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Fahma Wijayanti MSI dan juga Ibu Ardian Khairiyah MSI selaku dosen penguji saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Dr. Priyanti MSI dan juga Mbak Rahayu Oktaviani MSc selaku dosen pembimbing saya serta teman-temanku sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar hasil saya di siang hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Amin Indra Wahyuni, saya dari Biologi 2018 dengan NIM 111808900000058 yang pada siang hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemancaran Biji Tumbuhan oleh Owa Jawa Chilobates mollas di Resort Cikaniki Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh adanya simbiosis mutualisme yang terjadi antara tumbuhan dan juga satwa liar, di mana tumbuhan berperan sebagai sumber pakan dan satwa liar frugivore berperan sebagai pemencar biji. Biji-biji yang tidak dipencarkan akan cenderung mengalami penurunan kemampuan tumbuh karena akan jatuh di bawah pohon induk sehingga akan terjadi perebutan hara di antara satu benih dengan benih yang lain. Kemudian salah satu satwa yang berperan sebagai pemencar biji adalah owa Jawa yang persebarannya terbatas di Pulau Jawa saja dan owa Jawa ini termasuk primata yang endemik dan persebarannya terbatas di Pulau Jawa bagian Barat dan sebagian di Jawa Tengah, dari Provinsi Banten, Jawa Barat, dan juga sebagian Jawa Tengah ini, salah satunya ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan perkiraan populasi antara 900 sampai 1.220 individu menurut Smith et al. 2017. Owa Jawa ini termasuk ke dalam primata yang dilindungi berdasarkan PP nomor 106 tahun 2018 dan dalam IUCN termasuk satwa yang terancam punah atau endangered dan terlampir dalam lampiran 1 CITES. Nah, owa Jawa ini merupakan salah satu anggota dari famili Hylobatidae, di mana famili Hylobatidae ini diketahui sebagai agen pemencar biji yang efektif dan konsisten. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pemencaran biji oleh satwa liar, diantaranya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya menurut penelitian Setia 2008 terdapat 3 jenis satwa liar yang potensial sebagai pemencar biji, yakni musang luwak, kutilang, dan juga owa Jawa. Selanjutnya di Taman Nasional Waikambas, siamang ternyata mampu memancarkan biji dari 7 spesies tumbuhan menurut Atmanto 2014. Di Taman Nasional Gunung Palung, orangutan Kalimantan mampu memancarkan biji melalui kotorannya sebesar 81,4% dari 15 jenis tumbuhan, dan juga di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, siamang mampu memancarkan biji dari 22 jenis tumbuhan. Kemudian penelitian mengenai pemencaran biji oleh owa Jawa belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan owa Jawa sebagai agen pemencar biji di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berikut ini merupakan 3 rumusan masalah dari penelitian ini, diantaranya adalah bagaimana pola pemencaran biji yang dilakukan oleh owa Jawa, kemudian apa saja spesies tumbuhan yang bijinya dipencarkan oleh owa Jawa, dan bagaimana kemampuan tumbuh biji yang dipencarkan oleh owa Jawa.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah data dan informasi tentang ekologi pakan owa Jawa dan perannya dalam pemencaran biji sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan owa Jawa sebagai spesies primata endemik di Pulau Jawa. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2022, tepatnya di hutan Citalahap di wilayah kerja Resort Cikaniki Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan bantuan beberapa alat diantaranya binokuler, kamera, GPS, talisit, sarung tangan, tub, saringan, alat tulis, dan juga sekop. Kemudian subjek penelitian yang saya gunakan adalah feses dari owa Jawa dewasa jantan dan betina dari 2 kelompok yang telah terhabituasi, buah dan biji, serta vegetasi yang dimakan oleh owa Jawa. Nah, ini merupakan metodologi selanjutnya saya melakukan pencarian di hari pertama bersama 3 asisten di 3 jalur yang telah tersedia, kemudian melakukan observasi owa Jawa setelah ditemukan hingga ke pohon tidurnya. Kemudian setiap kelompok akan diikuti selama 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Diamati aktivitas makan dan juga defekasi dengan metode continuous focal sampling. Kemudian saat owa Jawa teramati melakukan aktivitas makan, biji yang dijatuhkan dari sisa buah yang dikonsumsi dicatat sebagai sampel Shinzokori. Kemudian sampel feses dikoleksi dengan metode purposive sampling dan titik lokasi pohon pakan akan dimarking dengan menggunakan GPS untuk menentukan jarak pemencaran biji. Kemudian sampel feses yang telah diperoleh akan dibersihkan dengan saringan dan air mengalir, kemudian akan dikelompokkan menjadi berukuran kurang dari 3 mm dan juga lebih dari 3 mm untuk diidentifikasi. Dan biji yang telah berhasil dikoleksi kemudian akan ditanam di persemen yang telah dibangun di stasiun penelitian dengan media tanah humus topsoil dari yang saya ambil dari hutan. Kemudian di bagian kiri ini merupakan persemaian yang telah dibangun di stasiun penelitian dengan tutupan paranet dengan kerapatan 85%. Kemudian di bagian kanan ini merupakan proses pengeringan sampel biji yang diperoleh dari sampel pakan buah yang matang, kemudian dikeringkan dengan bantuan oven dan digunakan sebagai kunci identifikasi biji pada yang ditemukan di feses. Kemudian yang di gambar di bawah ini merupakan biji yang saya koleksi setiap harinya dari sampel feses yang telah disampling. Kemudian yang bagian kanan ini merupakan sampel pakan berupa buah dan juga daun yang dapat dikoleksi setiap harinya. Kemudian laju peralihan usus akan dihitung dengan cara mengurangi waktu pertama kali biji spesies tumbuhan ditemukan dalam feses dengan waktu pertama kali buah teramati dikonsumsi. Selanjutnya, hasil data dari penelitian saya akan dianalisis secara kualitatif. Di antaranya ada data aktivitas makan, temuan sampel feses, dan juga koleksi biji. Kemudian akan dianalisis juga secara kuantitatif dengan uji beda non-parametric Mann-Whitney untuk perbedaan jumlah biji yang dikoleksi dari 2 kelompok, laju peralihan usus, dan perbedaan alokasi waktu makan untuk buah fikus dan juga non-fikus. Kemudian jelajah harian dan jarak pemencaran biji akan dianalisis menggunakan aplikasi Quantum JIS dan keanekaragaman jenis pakan buah akan dianalisis dengan indeks Shannon-Wiener. Kemudian berikut ini adalah hasil dari penelitian saya, di mana ternyata owa Jawa secara dominan memencarkan biji melalui endozokori sebanyak 94,5% dari 362 data aktivitas pemencaran biji. Hal ini selaras dengan penelitian Atmanto, Corlett, dan juga Adin 2020, yang mana famili Hylobatidae ini memang secara dominan memencarkan biji secara endozokori. Kemudian grafik di bagian kanan ini menunjukkan grafik catatan defekasi harian, di mana puncak aktivitas defekasi yang paling banyak terjadi pada pukul 9.30 hingga 10.30 yang dimulai sejak owa Jawa bangun tidur pada pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Selanjutnya, ini merupakan grafik jumlah biji yang dipencarkan oleh owa Jawa pada setiap kelompoknya berdasarkan waktu, di mana terjadi penurunan jumlah sejak pukul 10.30 hingga 16.30. Hal ini dapat dikarenakan karena biji dari buah yang telah dikonsumsi di hari kemarin telah dikeluarkan sebelumnya sejak owa Jawa bangun tidur pukul 5.30 sampai 6.30 dan puncaknya pada 9.30 hingga 10.30 sehingga pada pukul 10.30 sampai sore hari mengalami penurunan. Dan dari kedua kelompok ternyata setelah diuji hasilnya ternyata
tidak berbeda signifikan berdasar pengujian Mann-Whitney dengan nilai P lebih dari 0,05. Nah, berikut ini merupakan laju peralihan usus oa Jawa, di mana di gambar ini ditunjukkan warna hijau merupakan spesies yang dipencarkan dan dapat diidentifikasi waktu laju peralihan ususnya, dan huruf di sini menunjukkan jumlah biji yang dapat diidentifikasi LPU-nya. Bagian warna kuning ini merupakan waktu maksimum LPU yang dapat diidentifikasi, kemudian yang oranye ini merupakan waktu minimum yang dapat diidentifikasi dari spesies tersebut. Dari kedua kelompok oak Jawa ternyata memiliki LPU yang tidak berbeda signifikan berdasarkan pengujian Mann-Whitney dengan P lebih dari 0,05 dengan rata-rata nilai LPU selama 21,19 jam, di mana penelitian ini selaras dengan penelitian Adin pada siamang yang ternyata memiliki LPU hampir sama dari dua kelompok, yakni 22,5 jam. Juga dengan owalangan putih yang memiliki LPU 23 jam dari dua kelompok yang tidak berbeda signifikan, padahal keduanya memiliki habitat yang berbeda, yakni habitat alami dan juga habitat mozaik. Selanjutnya, ini merupakan peta wilayah jelajah oa Jawa dari dua kelompok, di mana yang berwarna pink ini adalah wilayah jelajah dari kelompok B seluas 51,5 hektar, dan bagian warna kehijauan ini merupakan wilayah jelajah kelompok A seluas 34,8 hektar, di mana keduanya ini mengalami overlapping seluas 17,2 hektar. Kemudian gambar bagian kanan ini merupakan wilayah deposit dari biji yang dipencarkan oleh oa Jawa, dan di bagian overlapping ini dapat dilihat banyak biji yang tumpang tindih pemencarannya yang dapat disebabkan atau diduga karena di wilayah ini keanekaragaman pakannya tinggi. Nah, famili Helobatidae sendiri mampu memencarkan biji dengan jarak sedang hingga jauh, namun dalam jarak kurang dari 1.500 meter, dan oa Jawa memencarkan biji dengan rata jarak 260 meter, dan pada jarak 230 sampai 330 meter, oa Jawa paling banyak memencarkan biji dari 6 spesies. Berikut ini merupakan persentase jenis pakan oa Jawa yang sebanyak 69% merupakan buah, di mana dari penelitian ini dibagi menjadi non-ficus dan ficus, dan spesies non-ficusnya yang paling banyak dikonsumsi adalah buah dari spesies Kimokla sebanyak 22,9%. Kimokla ini merupakan buah musiman, dan pada penelitian saya, Kimokla sedang musim berbuah sehingga dia menjadi pakan favorit dari si oa Jawa. Selain itu, dari spesies ficus, pakan yang paling banyak dimakan dari alokasi waktunya adalah ficus besar atau spesies ficus punctata dari 10% waktunya, dan ficus ini merupakan buah yang berbuah sepanjang tahun atau merupakan asynchronous fruit. Keanekaragaman jenis pakan buah dari penelitian ini tergolong sedang dengan indeks Shannon-Wiener 2,8, dan jenis pakannya yang dibagi menjadi genus ficus terdiri dari 10 spesies dan non-ficus terdiri dari 28 spesies. Semua biji bergenus ficus berukuran 3 mm, dan yang non-ficus ini ditemukan dikategorikan kurang dari 3 mm sebanyak 3 spesies, dan yang lebih dari 3 mm sebanyak 20 spesies. Nah, ini merupakan daftar dari spesies biji yang ditemukan di Feses oa Jawa, di mana yang 3 teratas ini berukuran kurang dari 3 mm, dari spesies Kidage, Pongrang, dan juga Hamirung. Kemudian, ini merupakan persentase perbandingan pakan ficus dan juga non-ficus, di mana ternyata oa Jawa cenderung lebih memilih buah dengan genus ficus sebagai sumber pakan, dengan hasil perbandingan alokasi waktu yang digunakan untuk makan buah ficus dan non-ficus ini berbeda nyata menurut pengujian uji Mann-Whitney dengan P kurang dari 0,05. 97,8% sampel feses oa Jawa ini mengandung biji ficus, sehingga oa Jawa merupakan satwa yang berperan penting dalam pemencaran biji dan regenerasi dari ficus yang dikonsumsinya. Selain oa Jawa juga teramati beberapa spesies lain yang mengkonsumsi ficus secara bersamaan, yakni jelarang, burung takur ungkut-ungkut, dan juga burung sikataninum. Kemudian tingkat kunjungan sumber buah oleh oa Jawa berkisar antara 5-26 individu per hari dari 3-11 spesies per harinya.
Nah, ini kemampuan tumbuh biji dalam persemaian di mana fikus mampu tumbuh sebesar 86% dan biji non-fikus mampu tumbuh sebesar 61% dari 23 spesies, yang mana pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan tumbuh, viabilitas biji, faktor fisik dan lingkungan, serta gangguan kerusakan baik secara fisik maupun fisiologis. Owa Jawa ini 97% memakan buah yang matang sehingga hal ini meningkatkan potensi tumbuh dari biji. Selanjutnya, berdasarkan Garwood 1995, kategori kecepatan berkecambah ini dibagi menjadi 3, yakni cepat, lambat, dan tertunda. Ada 2 spesies dari biji yang dipencarkan oleh owa Jawa tumbuh dalam waktu yang cepat, kurang dari 4 pekan, yakni fikus dan juga kilaban. Kemudian yang tumbuh dalam waktu yang lambat, antara 4-16 pekan, diantaranya ada cecer monteng, hamirung, huruf patek palsu, huruf tales, kimokla, kibalera palsu, liana enak, rotan dari Calamus sp, dan juga suangkung. Kemudian ada satu spesies yang tertunda, di mana waktu tumbuhnya lebih dari 16 pekan, yakni rotan dari spesies Calamus mana. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa owa Jawa secara dominan ternyata memancarkan biji secara endozokori dan memiliki LPU selama 21,19 jam. Owa Jawa paling banyak memancarkan biji dari pohon induk dalam jarak 230 sampai 330 meter sebanyak 6 spesies tumbuhan. Kemudian dalam seluruh sampel fesesnya ditemukan 97,8% biji fikus dan untuk biji non fikusnya ditemukan 23 spesies yang ukurannya lebih banyak dari lebih dari 3 mm. Kemudian dalam lingkungan terkontrol diperoleh 86% biji fikus yang tumbuh dan 61% biji non-fikus yang mampu tumbuh. Kemudian owa Jawa merupakan pemencar biji yang efektif karena 100% fesesnya mengandung biji dan wilayah jelajahnya yang memiliki rata-rata 43 hektar. Dari penelitian ini disarankan untuk melanjutkan penelitian mengenai kemampuan tumbuh biji yang telah dipencarkan oleh owa Jawa di habitatnya dan juga survival rate-nya setelah mampu berkecambah. Kemudian selain itu juga dapat dilakukan penelitian mengenai hubungan antara spesies buah yang dikonsumsi oleh owa Jawa dengan fenologi tumbuhan pakan di habitat alaminya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Amin atas presentasinya. Selanjutnya adalah saran dan masukan oleh penguji. Yang pertama yaitu pada Ibu Dr. Fahma Wijiati MSI, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Apakah Bu Fahma? Ya, Bu Fahma. Halo. Iya, Ibu. Ya, Bu. Oh ya. Pagi, Bu. Siang, Bu. Gimana? Ini saya maaf, ini saya cari-cari tempat yang sepi, tapi suara saya terdengar nggak? Masih terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar jelas. Halo? Halo, Ibu. Terdengar jelas, Ibu. Pasti, Ibu, masih terdengar. Ya, ya. Mohon maaf, ini saya ada di tempat workshop ruang sebelah ada kelompok orang lain yang lagi pas banget ini musik. Maaf saya ya, tapi mudahan masih tetap ya. Ya, Bu. Masih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat ya, Amin. Pada ini terima kasih. Halo Ibu, maaf sangat Bu, baik. suaranya agak Mudah-mudahan terputus. kesempatan ini bisa dilanjutkan oleh mahasiswa kami sebenarnya Bu Ayu.
pembatalannya dan juga bimbingannya. Ya, gue keren. Iya, Ibu. Mohon maaf, Bu. Tadi ternyata ya, Bu. Maaf, Bu. Saya yang ternyata kayaknya keluar, Bu, device-nya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ke tapi tidak disampaikan amin gitu ya, terutama di hasil ya. Jadi di abstrak ini hal ini mengindikasikan bahwa oa Jawa berperan penting dalam proses pemencaran biji. Oa yang paling banyak mencarkan biji dari pohon induk jaraknya sekian, oke. Kemudian hasilnya LPU-nya 21,19. Nah, yang biji-biji apa saja yang disebarkan yang itu sepertinya perlu diangkat di abstrak gitu. Ini kan hanya fikus dan non fikus saja. Iya, iya. Kan hanya fikus dan non fikus saja. Sepertinya lebih baik disampaikan saja gitu biji-bijinya apa-apa saja karena itu penting begitu ya. Nah, kemudian saya masuk ke pendahuluan. Aduh, ini berisik banget di belakang saya ya. Masih terdengar suara saya? Masih Ibu, masih jelas suaranya. Masih, Bu. Iya, ya. Nah, di latar belakang pendahuluan ini sebenarnya sepele, tapi saya kayaknya jadi hutan hujan tropis adalah ekosistem dengan interaksi timbal balik antara tumbuhan sebagai sumber pakan hewan dan agen pemecar biji. Ini pernyataan yang benar, tetapi tidak perlulah disampaikan ke dalam skrip tulisan ilmiah yang penting ini gitu loh. Kalau hutan hujan tropis, berikan definisi hutan hujan tropis adalah hutan yang seperti apa, adanya di wilayah tropis, karakteristiknya seperti apa. Kalau ini kan bahasa basi banget. Mungkin benar Setia 2008 menyampaikan hal seperti ini, tapi ini nggak penting gitu loh. Ada yang lebih spesifik yang terkait dengan skripsi ini gitu. Jadi berikan penjelasan identifikasi yang jelas gitu, yang tepat mengenai hutan hujan tropis gitu ya. Kemudian ke rumusan masalah ya. Saya agak bingung ini, pola itu kan ada maksudnya. Yang disebut dengan pola pemencaran biji itu apa? Kan di atas sudah menyampaikan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pola pemencaran biji. Sebenarnya pola itu apa sih yang dimaksud dengan pola? Pola itu definisinya merupakan model yang punya keteraturan, Bu, dan bisa digunakan sebagai prediksi untuk kejadian yang selanjutnya, Bu. Dan terjadinya secara berulang-ulang. Dalam hal gitu, ini,
Dalam hal ini, dari penelitian saya ini diperoleh polanya itu bahwa perilaku defekasi menurun sejak siang hari menuju sore hari dan juga begitu pula dengan jumlah biji yang dipencarkan di siang hari Iya, setelah dalam hal pukul ini pola. ya, Bu. Halo, halo. Ya, Bu. Masih terdengar, Bu? Heeh. Pola itu berarti waktu pemencaran bijinya. Bukan, Bu. Jumlahnya, Bu. Jumlah aktivitas defekasi dan juga biji yang dipencarkan, Bu. Halo? Halo, Ibu. Mohon maaf, Ibu agak putus-putus, Bu. Iya, Tadi. yang Ya, saya ya. Oke, sebentar, Iya, saya Bu. pakai ini saya ini saya kali ini saya pakai udah lama. Halo, Ya, Bu. halo. Ya, Bu. Jadi pola itu dijawab dengan yang apa? Yang mana? Pola itu saya jawab dengan adanya grafik, Bu, di mana grafik itu merepresentasikan jumlah defekasinya dan juga jumlah biji yang dipencarkannya berdasarkan waktu, Bu. Itu di abstrak tidak terlihat ya, tidak tergambarkan. Di abstrak dijelaskan nggak tadi yang durasinya, kemudian berapa lapannya khusus itu? Kalau di abstrak ini, oh iya, Bu. Iya, tidak di. Nah, gini. Barangkali masalahnya di pendahuluan kata pola, ya itu ujuk-ujuk gitu loh, tiba-tiba muncul di rumusan masalah. Kalau memang mau seperti itu, cobalah dijelaskan di 1-2 kalimat dulu di atasnya, gitu loh. Jadi Owa Jawa itu melakukan persebaran, kemudian defekasinya, apanya, maka akan dilihat ini sebagai pola. Itu diomongin dulu. Baik, Bu. Gitu. Nah, karena ini menjadi rumusan masalah yang harus dijawab, maka itu yang harus terjawab di dalam kesimpulan. Begitu. Baik, Bu. Kesimpulanmu apa? Kesimpulanmu dari hasil penelitian ini ada menyebut pola itu enggak? Belum, Bu. Jadi hanya ditampilkan di hasil saja. Iya, Bu. Iya. Sehingga tadi saya kepikiran ini apa nggak usah diomongin pola gitu ya? Atau kalau mau diomongin pola, sebenarnya kamu dengan pola itu apa dan harus muncul di kesimpulan, harus muncul di abstrak. Baik, Bu. Begitu ya, itu yang kata itu mungkin nanti didiskusikan lagi ya dengan pembimbingnya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada masalah sudah saya langsung loncat aja ke metode ya. Baik, Bu. Oke. Gambar 3 peta lokasi. Ini kamu ngambil dari Google Earth ya? Dari apa ngambilnya? Peta lokasinya. Kalau peta lokasinya saya dapat dari tempat penelitian saya, Bu. Dari tempat penelitiannya? Ya, dikasih itu ada titik-titiknya itu yang membuat tempat penelitianmu? Iya, Bu. Dari Kalau untuk petanya. tempat penelitianmu apa dari TNGHS-nya? Apa itu? Dari tempat penelitian saya, Bu, untuk yang berwarna merah ini merupakan peta pengamatan yang termasuk ke dalam wilayah jelajah Owa Jawanya, Bu. Enggak, dari tempat penelitianmu, makanya ini sudah menjadi literatur atau apa kan itu menjadi sumber. Iya, Bu. Makanya ini kan di gambar tidak ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya seolah-olah kamu yang membuat. Iya, Bu. Sebelumnya, ini Bu, tidak ada maaf, sumbernya. di paragraf sebelumnya itu saya jelaskan di dalam kurung Kiara 2022 itu tempat penelitian saya, Bu.
Tempat Kiara apa sih kok tempat penelitian Kiara? Kiara itu yayasan yang mengelola ini Bu, mengelola stasiun penelitian Javan Gibbon Research and Conservation Project di hutan Citalahap. Yayasan, nama yayasan. Iya Bu. Iya, iya. Kan ini kan kita nggak bicara itu. Kamu kan ada teknik menulisnya ya, gambar itu ada kan sumbernya dari mana? Kalau tidak ada sumbernya, ini berarti kamu bikin sendiri tulisan gambar 3. Nah, Iya, tapi Ibu. saya tidak konsen dengan itu. Artinya bukan itu yang mau saya tanyakan. Ini jelas salah ya, tidak ada sumbernya itu harus ditulis di situ ya. Nah, kemudian yang namanya peta itu minimal harus ada koordinat. Ini ada di mana titik-titiknya, kamu sebut Citalahap Sentral 10 ini yang mana gitu, nggak jelas. Di peta ini harus ada koordinatnya. Ya kan? Saya nggak tahu nih, kalau kebetulan saya sering ke TNGHS. Orang lain yang nggak tahu ada di mana dia, kan tahunya dari koordinat. Ya kan? Iya, Bu. Iya. Iya. Kemudian ini di legenda sudah ada apa nih? Stasiun. Ada arah mata anginnya enggak? Utara, barat, selatan, timur. Arah mata anginnya ada ya? kebetulan di peta Bu ada. Ada. Ini ininya ya, tolong dikasih ya. Apa Baik, Bu. namanya? Koordinatnya penting banget itu. Siap, Bu. Ya. Oke, kemudian nah, metode pencarian observasi perilaku gimana nih? Jadi metode pakai survei pendahuluan gitu ya? Iya, Bu. Pakai survei pendahuluan sebelumnya. Nah, ini yang saya agak mungkin kamu pakai continuous focal animal sampling. Iya, Bu. Salah nggak? Apa maksudnya tuh? Istilah itu benar nggak menurutmu? Focal animal sampling dengan metode recordingnya continuous, Bu. Recordingnya continuous maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan recording continuous? Jadi kalau untuk recording continuous itu setiap terjadi diamatin terus ketika terjadi perilaku tersebut maka akan dilakukan pencatatan, Bu, tidak berdasarkan interval waktu. Tidak berdasarkan interval waktu kan? Iya, Bu. Nggak ada batas waktunya, berapa lama gitu? Mohon maaf, Ibu. Halo, kamu terus-terusan mengamatinya, tidak ada batasan waktunya? Batasan waktunya itu terjadi ketika bangun tidur hingga tidur lagi, Bu, ke pohon tidur selanjutnya. Dan saat teramati melakukan aktivitas makan dan juga defekasi, baru saya melakukan pencatatan. Kalau untuk yang makannya, saya catat durasinya, Bu. Yang kamu amati, saya juga bingungnya gini nih, apa karena menyajikannya kurang komunikatif ya? Jadi kamu ada itu ya? Halo, Ibu. Ibu. Dua individu. Aduh, sebentar, Bu. Oke, gimana nih? Bagaimana, Amin? Ya, Bu. Sebentar, Bu. Tes. Ya, Ibu. Suara saya terdengar, Bu. Ya, jadi saya itu mengamati dua individu, Bu, dari dua kelompok, di mana satu kelompoknya itu setiap minggu saya amatinya, Bu. Jadi minggu pertama saya mengamati kelompok A dari dua individu, kemudian minggu selanjutnya saya mengamati dari kelompok B. Seperti itu, Bu.
Gimana? Kelompok apa individu yang diamati? Individu, Bu, dari 2 kelompok. Dan masing-masing Individu yang ya, berada di 2 kelompok. Jadi ya. kelompok A yang diamati siapa? Kelompok A ini yang saya amati individu betina dewasa dan juga jantan dewasa, Bu. Satu kelompok berapa individu isinya? Satu kelompok itu kelompok A ada 4. 4 individu. Ya, Terdiri atas jantan dewasa, betina dewasa, infan yang masih sama ibunya, kemudian Oke. satu lagi remaja, Bu. Oke, kelompok B? Kelompok B terdiri dari 4 juga, Bu. Jantan dewasa, betina dewasa, kemudian satu sub-adult sama satu lagi. Nah, ini remaja, Bu. tolong dijelaskan, karena kalau kamu baca-baca jurnal mengenai perilaku makan, hal ini akan sangat berpengaruh kepada perilaku makannya. Baik, Bu. Begitu. Di dalam kelompok itu kan juga ada kompetisi, atau antar kelompok ada kompetisi. Nah, itu oke lah, itu tidak usah menjadi fokus penelitianmu, tetapi itu perlu disampaikan. Gitu ya, besaran kelompokmu seperti apa. Nah, kemudian kedua kelompok ini punya home range masing-masing nggak? Mereka teritori atau tidak? Ya, Bu. Punya home range, Bu, Gimana? dan teritori. Teritori. Wilayah teritorinya, wilayah jelajahnya sama atau tidak? Bersinggungan, Bu. Jadi keduanya ini mengalami tumpang tindih habitatnya, Bu. Nah, itu yang kamu gambarkan di gambar wilayah jelajah itu adalah itu tadi masing-masing yang ada singgungannya, begitu ya? Iya, Bu. Begitu. Iya, Bu. Kalau Owa Jawa dia sistem sumber dayanya itu dipertahankan atau tidak? Dipertahankan, Bu, di masing-masing wilayah jelajahnya. Dipertahankan ya. Nah, itu dijelaskan dulu, Amin, karena itu nanti orang akan terpikirkan gitu loh. Oh, ini kelompok kecil yang seperti ini gitu loh. Ya, nah, tolong disampaikan hal itu ya. Ya. Kemudian itu masih di ini. Nah, kamu melakukannya pada waktu yang bersamaan di 2 kelompok itu atau berbeda? Berbeda, Bu. Bagaimana? Waktunya berapa? Selisihnya berapa lama antara pengamatan di kelompok A dengan yang kelompok B? Pengamatan di kelompok A itu saya lakukan di minggu pertama, kemudian di minggu selanjutnya saya mengamati dari kelompok B, begitu, Bu. Jadi setiap minggunya berpindah kelompok. Berapa kali pengamatan? Saya secara total itu ada 14 pengamatan dari 2 kelompok, Bu. 14 pengamatan, berarti 14 hari ya? Ya, untuk 14 hari itu yang itu full day, Bu. dibunyikan nggak di metode? Oh ya. Di metodemu disampaikan nggak tuh yang seperti itu? Enggak ya? Belum disampaikan, Bu. Tidak ya? Saya di metode hanya menyampaikan kalau dari 2 kelompok ini setiap minggunya akan diikuti sebanyak 3 kali, Bu. Tapi Tolong dijelaskan. Dijelaskan. Ya, jadi saya Pak Atis, saya mewakili pembaca gitu ya. Itu kan penting banget, Min. Bagi kita namanya penelitian di lapangan itu apa ya? Terbayang hal-hal yang sepertinya tidak mungkin gitu loh. Jadi, ini nggak mungkin lah, masa kayak beginilah, masa bisa sih gitu kan. Nah, itu akan terpecahkan kalau Amin menjelaskan sedetail mungkin. Gitu. Ya tadi pikir, Halo, Bu. Lempar ya, Bu, samanya ya? Sepertinya jadi, Bu.
Halo, halo. Ya, Bu. Bu. Kayaknya nggak kedengaran. Namanya sudah Min. Iya, Mbak. Halo, Bu Fahma. Terkoneksi lagi, Mbak. Bu Fahma HP-nya low, jadi pakai HP temen yang lain dulu ya. Bu. Halo, halo. Bu. Udah Bu, udah kedengaran, lanjut. Aduh, minta maaf nih, Bu Pri, nggak kondusif banget ini. Di belakang juga masih aja. Bu Pri tinggal makin ramai. Iya, iya, minta maaf, minta maaf. Ini yang lainnya, saya ada catatan saya di draft admin, nanti saya sampaikan ya. Baik, kalau Bu. ada kurang-kurangnya. Cuman itu aja tadi yang ini perlu ditegaskan lagi gitu ya, untuk Baik, Bu. harus jelas gitu. Tidak terpikirkan ini kayaknya kok seperti impossible gitu ya, karena memang begitu tantangan kita kok di lapangan tuh begitu gitu ya. Kan satu lagi aja deh di hasil gitu ya, nanti yang lainnya saya kirim aja ya. Kan tadi apa namanya kedua kelompok atau kedua individu itu kan datanya dijadikan satu atau bagaimana sih dijadikan satu datanya? Iya, Bu. Dijadikan satu. Tapi tiba-tiba ada yang membanding-bandingkan. Iya, Bu. Kalau itu untuk di bagian ini, Bu, konsumsi spesies ficus, Bu, dari dua kelompok ini. Gini. Maksud saya gini, kalau memang mau dibandingkan gitu ya, dikenali dulu si A dengan si B itu dengan jelas gitu loh. Gitu. Kalau saya sih malah setuju tidak usah dibandingkan, ini sebagai satu data ulangan aja. Kalau membandingkan harus paham benar ini si A ini siapa, si B ini siapa gitu loh. Sehingga kalau jawabannya berbeda atau tidak berbeda, perbedaannya itu karena apa? Apakah karena perilaku individunya? Mungkin kan tadi sama-sama betina ya yang dilihat PSS-nya. Betina dan jantan, Bu. Nah, Dari apalagi beda. Satu jantan, satu betina. Jangan-jangan perilaku makannya berbeda. Kemudian usianya beda atau sama? Kurang lebih sama, Bu. Jadi kedua individu kan ini pasangan, Bu. Kan sulit. Lapangan gimana untuk memastikan? Tahu usianya sama atau tidak dari mana, Amin? Dari ini sih, Bu, pas ceritanya di kelompok Owa Jawa ini sudah diamati dari 2007 dan saat itu sudah memiliki anak
Jadi diasumsikan bahwa keduanya ini memiliki waktu dulu saat saya bersamaan, jadi ketemu dan mating. Ya, udah. Pokoknya kalau mau dibedakan, kalau nggak salah ada yang uji man Whitney ya? Ada yang pakai uji man Whitney? Ya Bu, itu untuk dua ini Bu, LPU, laju peran ususnya sama perbedaan penggunaan fikus sebagai sumber pakan dibandingkan dengan non-fikus sih Bu. Dua individu itu dibedakan kan? Dua kelompok sih Bu. Dua kelompok apa dua individu nih pertanyaan saya? Dua kelompok Bu. Dua kelompok, berarti semua anggota dalam kelompok? Enggak Bu, karena yang saya amati itu jantan dan betina, jadi yang saya bandingkan itu kelompok A dan kelompok B, di mana masing-masingnya ini jantan dan betina Bu. Nah iya kan kalau membandingkan dan kan jadi bandeng kayak kan lagu gitu ya. Nggak bisa kalau nggak apple to apple nggak bisa ya betina sama betina. Kalau ketua ini kan enggak terlalu ambigu gitu loh. Apakah nanti perbedaannya itu karena kelompoknya berbeda gitu kan? Karena dia hierarki satu si jantan satu betina itu dengan hierarki yang berbeda, karena si jantan misalnya lebih agresif dalam makanan, kemudian dia wilayahnya selalu bersama ya, jantan mereka satu kelompok itu. Bersama Bu, selalu bersama. Pergerakannya selalu bersama. Nah itu dia, artinya kalau mau betina dengan betina ini, betina satu dengan betina yang lain dibandingkan dari kelompok yang berbeda itu tidak tepat. Tapi kalau dari satu kelompok yang sama membandingkan jantan dengan betina itu malah lebih baik, gitu loh. Paham nggak? Jadi variabel-variabel yang yang berpengaruh di dalam hasilmu itu tidak hanya karena dia jantan atau betina, itu banyak hal. Begitu. Jadi kalau membandingkan ini yang satu jantan, satu betina, tapi dari dua kelompok yang berbeda itu tidak fair. Ini Bu. Iya Bu. Baik Bu, nanti saya jelaskan lagi mungkin di paragraf tersebut secara lebih jelas lagi ya Bu, untuk yang saya bandingkan itu antara dua kelompoknya dan juga sekaligus anggotanya. Begitu Bu. Oke, dari saya itu dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang itu saya sampaikan, tapi nggak hari ini, laptop saya tiba-tiba mati, habis baterai, mau ngecas lagi udah nggak bisa masuk ke dalam. Jadi mungkin besok ya saya kirim dari tapi ini sih secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Selamat ya, amin ya. Dan juga kami lagi pada kedua pembimbing ya, Bu Pri dan Bu Ayu. Terima kasih untuk sementara itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live saja dulu ya. Saya izin live dulu. Ya. Baik Bu Fahma, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Bu Fahma atas masukan dan kritikannya kepada Saudari Amin. Selanjutnya adalah masukan dan kritikannya dari penguji kedua yaitu Ibu Ardian Khairiah MSI. Kepada Ibu Ardian, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik dan jelas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Ke-mute nih. Oke, saya mungkin terlalu banyak ya pertanyaan atau konfirmasi yang akan saya lakukan karena sudah cukup banyak tadi dari Bu Fahma. Cuma ini ada beberapa di abstrak ya yang saya lihat. Saya tanya dulu deh. Di bagian ini, Amin. Biji dalam sampel feses yang bagian non-fikus, Amin gunakan 23 spesies. Kemudian yang fikus ini pakai persentase. Jadi ini enggak apple to apple ya jadinya datanya gitu. Ini ada alasannya nggak kenapa yang di fikus angka, sedangkan yang di non-fikus angka atau jumlah spesiesnya, yang di fikus pakainya 97,8%. Ini apa ya? Ya Bu,
Jadi saya Coba izin menjawab gimana ya, tuh, Bu. Amin? Baik, untuk yang fikus sendiri, Bu, dari seluruh sampel biji fikus ini berukuran kurang dari 3 mm, Bu. Sehingga saya menggunakan metode scoring. Jadi saya scoring dari setiap sampel yang saya dapat, itu misalnya sampel defekasi pertama, saya scoring 1 sampai 25 biji, kemudian 25 sampai 50 biji, 50 sampai 75 biji, 75 sampai 100 biji, dan lebih dari 100 biji. Karena ukurannya yang kurang dari 3 mm dan sangat kecil, jadi menyulitkan saya untuk mengidentifikasinya sampai tingkat spesies, Bu. Sementara untuk biji non-ficus sendiri, kan saya menemukan 23 spesies, di mana 3 spesiesnya itu berukuran kurang dari 3 mm, tapi saya masih bisa membedakan karena saya dapat sampel non-ficus sampel buah tersebut dan dalam keadaan bijinya itu cukup keras, Bu. Kemudian yang 20 lagi itu berukuran lebih dari 3 mm sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara satu dengan yang lainnya, Bu. Sehingga saya tampilkannya dalam yang satu dalam presentasi, yang satu dalam angka spesies, Bu. Oh, oke. Jadi itu alasannya. Yang di Iya, Bu. tabel itu ada informasi tuh spesies-spesies tumbuhan yang fikus itu bukan ini ya yang di 97,8%. Iya, Bu. Kalau untuk yang Ini di dalam, tabel non fikus ya. iya, Bu. Tabel Kalau yang, ya, 4. wah, lagi. Allahu Akbar. Halo, Ibu. Saya izin matiin kamera ya, Bu. Yang Tadi fikus kayaknya berarti mau nggak keluar. ada. Iya, Bu. Halo, Bu. Yang fikus Suara berarti saya nggak masih terdengar, Bu. spesies. Dari, iya, Amin. Bu. Untuk tabel ya, Bu. Kalau untuk tabel itu Halo? yang ya, Bu. Apakah masih tersambung, Bu? Halo? Halo, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke, Amin. Kayaknya saya tadi kelempar ya. Iya, Bu. Saya ganti sinyal. Yang fikus tadi, Amin, nggak ada tabelnya ya? Iya, Bu. Berarti ya, Ya, jadi spesies-spesies yang berhasil Amin identifikasi itu nggak ada. tidak ada, Bu. Tapi saya makanya saya tampilkan dalam ini, Bu. Kalau di draft saya itu ada grafik tentang jumlah feses fikus yang berdasarkan teknik scoring tadi, Bu. Berapa jumlah yang saya temukan dengan dengan skor lebih dari 100 dan seterusnya seperti itu, Bu. Kalau untuk yang non fikus saya tampilkan dalam bentuk tabel, Bu. Sebentar, Bu, saya lihat di halaman agak terakhir. Di draft saya itu ada di halaman 27, Bu, tentang estimasi jumlah biji fikus dalam sampel feses owa Jawa. Agak apa ya, nggak nyaman bacanya jadinya ya ketika satunya 23 spesies non fikus, satunya lagi pakai persentase. Tapi kalau memang kesulitan dalam proses identifikasi ya tidak ya mungkin bisa dijelaskan nantinya di dalam ini ya, dalam naskahnya ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian sebentar. Di hasil dan pembahasan ada angka 362 data aktivitas pemencaran biji melalui defekasi. Ini angkanya berbeda ya dengan yang di tabel 1 ya, yang 342. Yang benar yang mana nih?
Apakah Eh, angka 362 ini merujuknya bukan ke tabel 1 ya? Bukan, Bu. Jadi untuk di tabel 1 itu khusus untuk aktivitas defekasinya saja. Jadi kalau 362 itu termasuk dengan biji buah yang dilepas setelah makan, Bu. Jadi 362 itu termasuk dengan defekasi dan juga lepehan, di mana defekasi itu masuk ke dalam endozokori, sementara yang lepehan itu masuk ke sinzokori. Dan yang di tabel itu, Bu, saya menampilkan untuk jumlah yang aktivitas defekasinya saja, Bu. Oh, oke. Ya harusnya dijelaskan dulu ya ada berapa aktivitas. Amin hanya bilang 94,5% ya dari 362 data aktivitas pemancaran biji terjadi melalui defekasi. Oke deh, ya udahlah nggak apa-apa Oke. ya. Ini yang di gambar 4A ini sebenarnya saya agak bingung ya. Kenapa ya gambarnya 4A 4B-nya nggak jelas. Jadi 4A-nya malah nggak ada informasi ya. Baik, Bu. Nanti Iya. saya akan benerin, Bu. Nah, kemudian di gambar 4A 4B ini tadi ya sesuai dengan pertanyaannya Bu Fahma sebenarnya ya. Ini kan Amin kelompokkan ya. Grafiknya itu berdasarkan kelompok. Ini kan sebenarnya ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Nah, tapi nggak ada pembahasan kelompok B. Kira-kira kenapa nih ya? Yang di kelompok, misalnya di bagian gambar 4B, di kelompok A ini kan terjadi peningkatan ya. Di B ada, ya itu kenapa kira-kira? Kalau dari mungkin yang 4A itu kan aktivitas defekasi, Bu. Jadi kelompok A dan B ini kalau saya amati memiliki karakteristik aktivitas yang sedikit berbeda, Bu. Jadi yang A itu kadang jam 3 sudah masuk ke pohon tidur, sementara yang B masih aktif mencari makan sampai dia benar-benar tidur jam 5 sore, begitu, Bu. Kemudian intensitas makan device saya agak. Nah, terjadi ini kenaikan yang di kelompok B dan kelompok A ini disebabkan karena ada satu spesies tumbuhan, Bu, yang bijinya itu sangat banyak sekali. Jadi untuk di grafik ini jadi naik secara drastis, Bu, di jam tersebut ditemukannya biji dari spesies kilaban itu sangat kecil dan banyak karena di dalam draft ini saya jelaskan kalau di kelompok B, hanya ada di kelompok B, kilaban dikonsumsi oleh individu ualnya, kemudian di kelompok A tidak ada, Bu. Ya, Sehingga, ya, Bu, iya seperti lanjut itu. lanjut. Ya, Sehingga, maksudnya harusnya tuh ada informasi karakteristik dari kelompok A dan kelompok B ini yang tadi sempat Mama tanyakan ya. Amin kan hanya bedakan ini betina, ini jantan. Padahal dari penjelasan Amin tadi ternyata ada aktivitas yang berbeda yang dilakukan oleh kedua kelompok ini, dan ini tentu mempengaruhi bagaimana proses defekasi yang terjadi ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu sehingga ini enggak ujuk-ujuk A dan B kita bingung nih maksudnya A dan B ini seperti apa. baik, Bu. Ya, mungkin buat Amin mudah dimengerti ya, untuk saya yang keilmuannya berbeda misalnya ya agak bingung kan jadinya Ya, ketika Bu. membaca Baik, datanya. Bu. Nah, kemudian saya pindah ke ini ya, ke tabel 7 tentang persentase spesies yang mampu berkecambah. Persentase ini didapatkan dari mana? Persentase ini didapatkan dari jumlah biji, kan saya ada jumlah biji yang dari spesies tersebut yang dapat dikoleksi,
kemudian seluruhnya ditanam, Bu. Dan dari yang ditanam itu diamati beberapa yang mampu tumbuh dan beberapa juga ada yang tidak tumbuh gitu, Bu. Enggak, Sehingga berarti ini ya ada kalau di cara kerja kan nggak tergambar jelas ya di bagian bagaimana perkecambahan ini. Misalnya ada Pinanga coronata. Nah, ini Amin ketemu 5 bijinya. ya, Lima-limanya Bu. berarti ditanam. Ya, 5-5-nya saya tanam, Bu. Nah, kemudian kariota ketemu 8. 8-8-nya ditanam. Atau jumlah biji 4. semuanya disamakan. Enggak, Bu. Jadi berdasarkan yang saya temukan aja, Bu, dari seluruh sampel, setiap saya temukan Pinanga coronata akan saya catat. Misalnya di hari pertama saya dapat 1, kemudian di hari selanjutnya saya dapat 2. Kemudian pada akhir penelitian akan saya membuktikan jumlah yang diperoleh dari Pinanga coronata ada 5 buah, 5 biji gitu, Bu. Iya, yang ditanam berarti berbeda dong jumlah bijinya antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Berbeda, Bu. Iya, berbeda. Berbeda, Nah, Bu. jadinya jadi pertanyaan nanti kalau dia 100% ini apakah yang ditanam itu jumlahnya hanya 2, dua-duanya numbuh. Jadi ya nilainya 100. Sedangkan yang 5% Amin nanamnya 10 misalnya, yang tumbuh hanya 2. Jadinya nilainya juga kecil. Padahal ya sama-sama 2. Nah, itu kan jadinya angkanya enggak ini ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu di bagian cara kerja jumlah biji yang yang ditanam itu ada berapa? Karena kan akan berbeda di tiap spesies. Jadi Amin boleh jelaskan kalau biji yang ditanam sesuai dengan yang ditemukan saat Amin melakukan pengamatan ya. Jadi mungkin akan ada perbedaan antara spesies. Nah, yang 0% misalnya, ini benar-benar nggak ada yang numbuh ya? Nggak ada, Bu. Dari spesies Atau tersebut ada yang numbuh kalau tidak 0? ada yang tumbuh. Atau kemungkinan dia butuh waktu yang cukup lama untuk tumbuh, Bu. Amin pengamatannya berapa lama dari waktu tanam? Sekitar 2 bulan, Bu. Berapa minggu? 2 bulan? 1 bulan, 2 bulan. Kalau kan saya waktu penelitian itu 5 bulan, Bu. Jadi ada yang diperoleh di awal itu bisa sampai 4 bulan pengamatan. Tapi untuk biji-biji yang terakhir ditemukan itu saya hanya punya gap waktu sekitar 2 minggu untuk pengamatan pertumbuhannya, Bu. Oh, jadi nanti bisa nggak sama dong ininya persentasenya. Kalau yang 00 ini ternyata cuma 2 minggu ya waktu pengamatannya, sedangkan yang 100 ini udah di 2 bulan. Nanti mungkin boleh dipikirkan lagi ya, gimana cara memberikan informasi yang benar ya saat menentukan dia berkecambah atau tidaknya. Dibatasi per 2 minggu kalau punya datanya ya, semuanya ya per 2 minggu. Nah, kemudian yang benar-benar 00 ini, selain karena waktunya yang singkat, apakah karakteristik dari biji-biji ini dijelaskan oleh Amin kalau ternyata misalnya ya bijinya ini adalah biji yang punya testa yang keras, kulit biji yang keras, jadi perlu waktu lebih lama untuk memecah dorman. Mungkin bisa masih 0% angka perkecambahannya. Atau kira-kira menurut Amin ya, apakah ketika sudah masuk ke dalam usus
atau saluran pencernaan dari OA, biji-biji ini ada yang misalnya rusak ya karena asid yang ada di dalam lambung OA, kemudian tidak mampu berkecambah. Baik, Bu. Ada nggak? Kalau untuk yang rusak itu sejauh yang saya dapat di sampel feses, karena ini, Bu, karena Ada biji yang ketika masuk ke dalam saluran pencernaan, karena ketika ada yang ini, Bu, jatuh dari ketinggian, kemudian dia tuh seperti tertancap gitu, Bu, di lantai hutannya. Jadi udah ada lubangnya itu baru, dan saya berpikir itu bukan dari pencernaan OA-nya. Jadi karena faktor lain, Bu, bukan dari pencernaan. Kemudian ada juga yang memang bijinya itu sudah dari buahnya tinggal setengah atau ada bolongnya sedikit gitu, Bu. Juga untuk Iya. tambahan ada satu spesies yang dikonsumsi itu dia belum matang sempurna, Bu. Jadi pas ternyata buahnya masih mentah, karena kalau untuk persentase buah matangnya itu tidak mencapai 100%, Bu. Ada yang berapa persen tadi masih mentah, sehingga kemungkinan karena bijinya belum matang, saya tidak memiliki untuk Itu ada informasinya ya di sini ya, Amin belum ceritakan. saya masukkan. Belum. Iya, Ya, udah saya berarti cuma diceritakan ya. ceritakan yang ini aja, Bu, yang matang saya ceritain ada 90 sekian persen sehingga meningkatkan kemampuannya, tapi untuk spesies yang amati dia dimakan ketika mentah belum saya masukkan ke pembahasan, Bu. Oke deh, boleh mungkin ditambahkan ya sehingga lebih detail. Baik, Bu. Oke, di kesimpulan saya agak sulit ya membacanya karena terpanjang sesuai dengan tujuan. Ada 3 kalau nggak salah tujuannya tadi, jadi kesimpulannya ya dibuat aja kan cukup panjang ya. Lagi ya, ada beberapa kesalahan dalam penulisan, bahkan dari abstrak aja udah kelihatan ada yang typo. Mungkin boleh dibaca-baca lagi, mungkin temennya ya yang baca sehingga kelihatan kesalahannya. Baik, Bu. Cukup dari saya kembali kepada moderator, silakan. Terima Selamat kasih ya, banyak, Amin. Bu Mardian. Ya, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Ardian atas masukan dan sarannya. Selanjutnya adalah masukan dari pembimbing Saudara Amin. Yang pertama pada Ibu Dr. Priyanti MSI, dipersilahkan. Mohon maaf ya, ini masih di bis. Saya nggak berani buka kamera, katanya tinggal dikit. Ya, terima kasih Bu Ardian, Bu Fatma untuk masukannya ya, banyak sekali yang sudah disampaikan gitu ya. Ya mungkin itu luput dari koreksi kami dari pembimbing ya, walaupun udah dipreteli satu-satu, bahkan nih tadinya lebih panjang daripada itu gitu. Iya, iya, Bu. Sampai bingung saya mau meringkasnya sebelah mana, seperti apa gitu kan ya. Gitu. Ya, nanti kita diskusikan lagi ya, Amin ya, gitu, terhadap masukan para dosen penguji ya. Dan jangan lupa pedoman penulisan skripsi di acu ya, gitu ya, yang nggak pas gitu. Terus typo, jangan buru-buru gitu ya, Amin, bacanya pelan gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk masukan dari Bu Fama dan Bu Ardian. Terima kasih juga Bu Ayu ini untuk bimbingan selama di lapangan, selama penulisan gitu ya. Belum lagi beasiswa yang diberikan gitu ya. Luar biasa, semoga berkah semua upaya yang diusahakan gitu ya. Jadi saya cuma bisa berdoa dan mengucapkan terima kasih. Silakan Bu Ayu untuk menyampaikan tanggapan.
Terima kasih banyak Bu Pri atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk dua penguji untuk Amin Indrawayuni, yaitu Ibu Ma dan Ibu Ardian, dan juga kesempatan bagi saya untuk membimbing Amin. Jadi dari semua yang tadi disampaikan oleh dua orang penguji, saya jadi banyak belajar kembali, gitu, terutama mengenai apa yang kami miss selama bimbingan ini, terus kemudian apa yang bisa ditambahkan dan bisa diimprove untuk kedepannya dalam penulisan skripsi Amin. Kalau dari saya yang pertama kali, saya mengapresiasi sekali teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa yang bersedia untuk ke lapangan dalam daftar penelitian di lapangan. Saya tahu banget suka dukanya seperti apa. Jadi saya apresiasi banget untuk teman-teman yang bersedia untuk melakukan kegiatan penelitian semacam ini. Dan saya harap nggak berhenti hanya sampai di Amin, hanya sampai di Adit dan juga di Ica yang berbarengan kemarin durasi penelitiannya sama seperti Amin. Saya harap dari teman-teman UIN selanjutnya bisa melanjutkan penelitian lain untuk Owa Jawa, karena kita butuh untuk generasi selanjutnya buat primatologis siapa lagi seperti itu. Saya mungkin hanya mau menambahkan sedikit mengenai presentasi Amin hari ini. Sudah cukup baik, Amin. Selamat untuk satu tahapan sudah terlalui. Paling kalau dari saya dan juga mungkin masukan buat teman-teman mahasiswa lainnya, ketika melakukan presentasi, kalau bisa bicaranya sedikit dipelankan. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru, supaya kayak tadi Bu Fahma dan juga Bu Ardian sampaikan, pembaca ataupun yang hadir dalam presentasi belum semua memiliki keilmuan yang sama. Jadi penting sekali memberikan informasi yang lebih ringkas, tapi jelas, tanpa harus terburu-buru. Itu mungkin yang harus dikembangkan oleh Amin dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Lalu saya cuma sedikit tambahan tadi yang mengenai di bagian metode, area penelitian. Di area penelitian, tadi sebenarnya kalau mungkin Amin juga agak-agak grogi, juga agak nervous. Koordinat itu ada di paragraf pertama. Itu sebenarnya sudah Amin sampaikan. Itu sudah ada, hanya perlu Amin sampaikan lebih baik lagi kepada pihak penguji maupun pembimbing, itu ada atau enggak. Gitu. Karena kalau kita baca skripsinya sebenarnya ada. Dan itu mungkin harus sampaikan juga di dalam PowerPoint. Lalu teknik continuous focal animal sampling. Kenapa disebut continuous? Karena dia melakukan penelitian itu selama rentang waktu masa aktif Owa Jawa. Owa Jawa hidup pada waktu siang hari, berarti dia aktif dari sekitar jam 6 pagi sampai kemudian jam 6 sore di hari yang sama, seperti itu. Itu disebut continuous. Lalu kenapa vokal? Kenapa bukan scan? Karena Amin mengikuti jantan dan betina. Dan di sini mungkin Amin juga harus bisa menjelaskan juga kepada teman-teman dan juga kepada penguji bahwa Amin tidak melakukan kegiatan penelitian ini sendirian, tapi memiliki dampingan dari teman-teman asisten. Kenapa pada akhirnya Amin bisa melakukan penelitian dengan metode vocal animal sampling? Karena misalkan Amin mengikuti betina, tapi satu asisten lagi mengambil data jantan, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang impossible, ini bisa dilakukan. Terus kembali lagi tadi masukan dari Ibu Ardian, saya setuju untuk kesimpulan kembali itu seperti apa, itu bisa disampaikan dalam bentuk poin-poin, gitu. Lalu ada PR lagi yang mengenai proses perkecambahan yang mungkin harus dijelaskan lebih detail lagi, baik dari sisi metode maupun ketika di hasil dan pembahasan. Kayak tadi narasi yang sudah Amin sampaikan, itu juga bisa disampaikan juga ditulis dalam bentuk narasi skripsi. Seperti itu. Terus satu apa lagi ya? Kayak ada beberapa lagi sih, tapi nanti mungkin bisa kita bahas ketika bimbingan selanjutnya. Tapi tadi saya setuju itu dengan Fahma, ya mungkin harus lebih detail lagi Min untuk menjelaskan apa sih kelompok A, apa sih kelompok B. Itu memang yang belum ada di skripsi, gitu, di draft skripsi. Jadi itu diberikan penjelasan dulu di awal mengenai subjek penelitian, yaitu Owa Jawa, kelompok A, kelompok B yang diikuti di betina, overclock ada 5 beda seperti itu. Dan itu nanti ketika di bagian hasil pembahasan juga disebutkan berapa banyak hasil full day data. Kenapa penyebabnya apa aja, faktornya itu aja, itu bisa ditambahkan juga seperti itu. Terus kenapa yang harus dibandingkan dua kelompok yang berbeda? Kalau ini persepsi dari saya sebagai tambahan informasi untuk Amin juga bagi teman-teman, mohon izin Ibu Pri,
Jadi kenapa kita harus membandingkan dua kelompok yang berbeda, bukan jantan dan betina saja? Karena asumsinya adalah owa Jawa bergerak secara bersamaan dalam satu kelompok. Owa Jawa hidup di dalam kelompok yang kecil, dia hanya terdiri dari 2 sampai 6 individu per kelompoknya, mereka bergerak bersamaan. Jadi jadi bisa diasumsikan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Dan ini yang sudah dibuktikan lewat penelitian sebelumnya. Ini mungkin juga bisa Amin tambahkan dalam referensi maupun tas yang akan dipakai. Itu dia kenapa pada akhirnya kita membandingkan dua kelompok owa Jawa yang berbeda yang saling tumpang tindih coverage areanya. Seperti itu. Dari saya sih itu aja dulu, nanti bisa iniin Amin belakangan. Paling ya seperti yang Kak ada baca, typo dan sebagainya, itu yang harus diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Maaf. Terima kasih kepada Ibu Rahayu Oktaviani, juga pada Ibu Pri atas masukannya dan sarannya. Semoga menjadi tambahan pembelajaran untuk Amin dan perbaikan di draft skripsinya. Terima kasih kepada seluruh pembimbing serta penguji yang telah menyempatkan waktu serta ketersediaan waktu dan materinya. Selanjutnya kita tutup untuk kegiatan seminar Amin pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat kepada Amin telah selesai menyelesaikan seminar hasilnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih, Ibu Pri, terima kasih banyak. Bu Ardian sama Bu Fahmai sudah nggak hadir, sudah duluan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih teman-teman. Ya, Bu makasih Pri, semuanya. terima kasih. Sampai jumpa nanti di Ya, main kampus. insyaallah. Saya tutup ya. Ya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.